Kisah Nabi Lut dan kaum Sodom beserta azabnya. Nabi Lut merupakan putra dari saudara laki-laki Nabi Ibrahim yaitu Haran bin Azar. Nabi Lut sering menyertai Nabi Ibrahim ketika berdakwah. Saat Nabi Lut dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai seorang nabi, ia diutus untuk berdakwah di negeri Sodom. Di sana, ia tinggal bersama dengan istrinya Wailah dan dua orang putrinya yaitu Raitsa dan Zagrata. Kaum Sodom hidup dalam kemaksiatan. Mereka melakukan perbuatan buruk seperti mencuri dan merampok. Lebih parahnya lagi, mereka berperilaku menyimpang yaitu menyukai sesama jenis. Para laki-laki menyukai laki-laki dan kaum perempuan menyukai sesamanya. Nabi Lut begitu sedih menyaksikan kemaksiatan yang dilakukan oleh kaum Sodom. Ia berdakwah kepada mereka agar segera meninggalkan kemaksiatan tersebut. Hei Lut, bukankah kamu hanya seorang pendatang? Mengapa engkau berani-beraninya mengatur kami? Tanya penduduk Sodom. Meski begitu Nabi Lut terus berdakwah, namun hanya sedikit dari kaum Sodom yang mau beriman. Nabi Lut semakin sedih ketika mengetahui bahwa istrinya mendukung kemungkaran penduduk Sodom. Pada suatu hari, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus malaikat Jibril, Mikail dan Israfil untuk mendatangi Nabi Lut. Mereka menyamar sebagai manusia. Sebelum datang ke rumah Nabi Lut, ketiganya bertamu ke tempat Nabi Ibrahim. Allah mengutus kami untuk menghancurkan kaum Sodom, kata para malaikat. Bagaimana dengan keponakanku, Nabi Lut? Ia dan keluarganya ada di sana, tanya Nabi Ibrahim. Tenanglah, kami akan menyelamatkan Nabi Lut dan orang-orang yang beriman, jelas para malaikat. Hati Nabi Ibrahim pun menjadi tenang. Kisah istri Nabi Lut yang turut diazab Allah. Sementara itu di negeri Sodom, Nabi Lut menerima kedatangan tamu-tamunya dengan sembunyi-sembunyi. Ia segera menutup pintu rumah agar mereka tidak terlihat oleh kaum Sodom. Tidak ada yang mengetahui kehadiran tamu-tamu itu kecuali Nabi Lut dan keluarganya sendiri. Namun ternyata, istri Nabi Lut diam-diam menyelinap keluar rumah dan menemui penduduk Sodom. Di rumahku ada 3 orang tamu laki-laki yang tampan. Datanglah ke sana, kata istri Nabi Lut kepada kaum Sodom. Begitulah ia justru mengkhianati suaminya sendiri. Tak lama kemudian, kaum Sodom datang ke kediaman Nabi Lut. Hai, Lut, bukalah pintu rumahmu. Serahkan ketiga tamumu kepada kami, kata mereka. Di dalam rumah, Nabi Lut resah. Ia mengkhawatirkan keselamatan ketiga tamunya. Jangan cemas, kami ini para malaikat. Kaummu tidak akan bisa mengganggumu. Pergilah beserta keluarga dan pengikutmu di akhir malam dan jangan menoleh ke belakang jika kalian ingin selamat. Azab Allah akan datang untuk kaum Sodom di waktu subuh, kata para malaikat kepada Nabi Lut. Mendengar hal tersebut, Nabi Lut merasa lega. Ia kemudian membuka pintu. Seketika, kaum Sodom merangsek masuk. Kaum Sodom yang mendatangi rumah Nabi Lut tiba-tiba tidak dapat melihat. Mata mereka buta. Oh, ada apa dengan mataku? Kenapa aku tidak bisa melihat? Kata kaum Sodom. Mereka lantas berjalan pulang dengan meraba-raba. Ternyata para malaikat telah membuat buta mata mereka. Sesuai dengan apa yang disampaikan oleh para malaikat, Nabi Lut beserta keluarga dan pengikutnya pergi meninggalkan negeri Sodom di akhir malam. Istrinya pun turut serta. Azab Allah Subhanahu wa Ta'ala benar-benar datang. Azab datang di malam hari saat penduduk Sodom tertidur lelap. Allah SWT menghujani mereka dengan batu dari tanah yang terbakar. Para penduduk Sodom terbangun dari tidur dan terkejut. Mereka tidak menyangka azab terjadi dengan tiba-tiba. Batu-batu panas berhamburan mengenai mereka, mereka tidak bisa selamat dari azab itu. Mendengar suara bergemuruh di negeri Sodom, istri Nabi Lut menoleh ke belakang. Ia terperanjat ketakutan melihat batu-batu terbakar menimpa kaum Sodom. Hingga akhirnya ia pun juga terkena azab karena pernah berkhianat kepada Nabi Lut. Adapun Nabi Lut dan pengikutnya selamat.
Mereka kemudian menetap di tempat lain dan membangun kehidupan baru di tempat itu. Hikmah cerita dari kisah Nabi Lut untuk diajarkan kepada anak. Dari kisah Nabi Lut dan kaum Sodom di atas, hendaknya dapat menjadi pelajaran bagi umat Islam agar selalu menjadi orang yang beriman dan taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bunda dapat mengajarkan kepada anak agar hendaknya mereka selalu berbuat kebaikan dan menjauhi larangan serta perbuatan maksiat yang tidak akan mendapat ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perbuatan-perbuatan buruk seperti yang dilakukan oleh kaum Sodom hanya akan mendatangkan azab mengerikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sepatutnya sebagai umat Islam, ajarkan anak untuk dapat meneladani sifat-sifat baik dari Nabi Lut dan pengikutnya yang tetap berpegang teguh untuk selalu berada di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala.